Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang integral. Integral ini adalah kelompok dari materi kalkulus. Dia merupakan kebalikan dari diferensial. Jadi, karena kita sudah mempelajari tentang diferensial, maka integral tidak akan begitu sulit untuk memahaminya. Tapi seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita mulai membahas materi tentang integral. Tapi sebelumnya, ada baiknya kita memahami dulu tentang pengertian integral itu sendiri. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Nantinya akan ada integral tak tentu dan juga integral tertentu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang integral tak tentu. Untuk setiap bilangan real n tidak sama dengan 1, akan berlaku rumusan integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x berpangkat n ditambah 1 ditambah c. Perhatikan, rumusan dasarnya mirip kayak diferensial kan, x pangkat n. Tapi kalau yang diferensial, pangkat dikurangi 1, pangkat tarik ke depan. Karena dia merupakan kebalikan dari diferensial menjadi 1 per. Kalau diferensial n kurang 1, kalau integral n tambah 1. Menjadi 1 per n tambah 1, x berpangkat n tambah 1. Nah ini merupakan lambang integral. Dia merupakan penyederhanaan dari S. S singkatan dari sum. Kan tadi pengertiannya adalah sebuah proses penjumlahan berkelanjutan. Penjumlahan, sum, jumlah. Kemudian dx ini merupakan bentuk peubah terkecil dari variabel x ini. Tapi terkadang saking kecilnya dx ini menjadi tidak begitu berarti dan dia hanya menjadi lambang dari batasan sebuah integral. Oke, saya ulang lagi untuk integral tak tentu. Untuk setiap bilangan real n tidak sama dengan 1, akan berlaku rumusan integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Untuk lebih jelasnya kita langsung bahas saja contoh soal. Integral 3x kuadrat tambah 4x tambah 5 dx. Sebelumnya kita salin lagi rumusannya. Karena kita masih belajar mungkin belum begitu hafal kan. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Perhatikan, di sini kan di depan x nggak ada angka, itu artinya 1. Karena di sini ada angka 3, berarti nanti di sini 3 per n. Pangkatnya pangkat 2, berarti n-nya 2. Nantinya jadinya 2 tambah 1. Maka ini akan berlaku bentuk 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 tambah 1. N-nya kan 2. 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Karena di sini n tambah 1. Ditambah 4 per 1 tambah 1. 4x. X kalau nggak ditulis ini artinya pangkat 1. Berarti jadinya 1 tambah 1. 1 yang ini adalah rumusnya karena ditambah 1. 1 yang ini karena x-nya berpangkat 1. X pangkat 1 tambah 1. Ditambah 5 per 0
tambah 1 X pangkat 0 tambah 1. Dari mana datang nolnya? 5 ini kan artinya 5 kali 1. Kalau angka 1 itu dituliskan dalam bentuk variabel X, kita ingat lagi, semua bilangan berpangkat 0 nilainya sama dengan 1. Berarti ini akan sama dengan 5X pangkat 0. Maka akan menjadi 5 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 ditambah C. C ini adalah sebuah konstanta yang nantinya akan berubah pada bentuk-bentuk tertentu, dia akan menjadi sebuah nilai. Untuk integral tak tentu dia masih dalam bentuk C saja. Kalau udah seperti ini tinggal disederhanakan. 3 per 2 tambah 1 jadinya 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 4 per 2 X pangkat 2 ditambah 5 per 1 X pangkat 1 ditambah C. 3 per 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1 tambah C. Boleh sederhanakan lagi. 3 per 3 itu 1 jadinya X pangkat 3. Tambah 4 per 2 itu 2. Tambah 2 X pangkat 2. Tambah 5X. Tambah C. Angka 1 nggak dituliskan karena biasanya pangkat 1 itu nggak dituliskan seperti ini. 4X ini kan artinya 4X pangkat 1, tapi nggak dituliskan orang. Jadi bentuk integral dari 3X kuadrat tambah 4X tambah 5DX itu adalah X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 5X tambah C. Saya tambahin contoh soalnya biar semakin lancar lagi. Integral 2X dikali 2X kurang 1 per X dx. Ini rumusnya masih saya tuliskan. Di dalam integral tidak ada rumus U kali V, U per V, dan U pangkat N seperti diferensial. Maka cara menyelesaikannya sederhanakan dulu. Berarti bentuk ini 2X dikali 2X kurangi 1 per X. Kalikan dulu ke dalam semuanya. 2X kali 2X. 2X dikali 1 per X. Maka dia akan menjadi kalau kita sederhanakan integral 4X kuadrat dikurangi 2X per X dx. 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X dikali min 1 per X min 2X per X. Sederhanakan lagi boleh. Menjadi integral 4X kuadrat dikurangi 2. X bagi X kan 2. Nah kalau udah seperti ini udah bisa kita integralkan karena bentuknya sudah sederhana. Akan menjadi 4 per 2 tambah 1. Kan rumusannya N tambah 1. Saya mulai langsung tuliskan ya. 4 per 2 tambah 1 itu 3. X pangkat 2 tambah 1 itu 3. Dikurang 2 per 1 X pangkat 1. 2 kan artinya 2X pangkat 0. 2 kali 1. 2X pangkat 0. Di contoh pertama tadi udah ada kan? 2X pangkat 0 berarti 2 per 0 tambah 1. 0 tambah 1 kan 1. X pangkat 0 tambah 1. 1. Ditambah C. Tinggal kita sederhanakan. 4 per 3 X pangkat 3 dikurang 2 per 1. Itu orang tulisnya 2X pangkat 1. Nggak ditulis orang. Ditambah C. Kita peroleh integral dari 2X dikali 2X kurangi 1 per X dx adalah 4 per 3X pangkat 3 dikurangi 2X tambah C. Saya tambahin lagi lah contoh soalnya. Integral X akar X dikurangi 1 per X akar X dx. Nah ingat kalau akar apa itu? Soal kan dalam bentuk pangkat nih, sementara ini dalam bentuk akar. Sama seperti diferensial, ubah dulu X akar X ini. Ini kalau diubah akan menjadi integral X pangkat 3 per 2. Ayo, dari mana 3 per 2-nya? Ini X artinya X pangkat 1. Akar X artinya X pangkat setengah. Bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah. 1 tambah setengah
1/2. 1/2 kalau dibuatkan dalam pecahan biasa jadinya 3/2. Berarti X akar X itu ubah menjadi X pangkat 3/2. Yang ini dikurangi 1/X akar X. Berarti ini kan jadinya 1/X pangkat 3/2. Sementara ini bukan seper. Dinaikkan sama seperti belajar diferensial. Kalau di bawah naikkan ke atas, pangkat nanti akan menjadi negatif. Maka ini akan menjadi integral X pangkat 3/2 dikurangi X pangkat min 3/2 dx. Ini kan X akar X 1/X pangkat 3/2. Sementara di sini bukan 1 per, maka naikkan ke atas kan. Jadi X pangkat min 3/2 dx. Kalau udah seperti ini, bentuknya udah X pangkat N, udah bisa kita selesaikan. Bentuk integralnya dia akan menjadi 1/3/2 tambah 1. N-nya 3/2. Tambah 1. X pangkat 3/2 tambah 1. Dikurang 1/min 3/2 tambah 1 X pangkat min 3/2 tambah 1 ditambah C. Kita selesaikan 1/3/2 tambah 1. Kalau bentuknya pecahan maka samakan penyebut. 3/2 tambah 1. 1 itu kan sama dengan 2/2. Berarti 3/2 ditambah 2/2 akan menjadi 1/5/2 X pangkat. 3/2 ditambah 2/2, 5/2. Dikurang 1/min 3/2 ditambah 2/2. Min 3/2 tambah 2/2 jadinya min 1/2. X pangkat min 1/2 ditambah C. Kalau udah seperti ini sederhanakan. 1/5/2 membagi dengan pecahan. Bagi diubah jadi kali, pecahan yang di bawah dibalik. 5/2 menjadi 2/5. Maka ini kita peroleh 2/5 X pangkat 5/2. Kemudian min ketemu min jadinya plus 1 dibagi setengah. Dibalik juga jadinya ditambah 2X pangkat min setengah ditambah C. Kalau sudah seperti ini sederhanakan. Menjadi 2/5X. Ingat bentuk pangkat pecahan. Bentuk pangkat pecahan diturunan kan udah. Ini artinya 5/2 adalah akar X pangkat 5/2. Nah, di dalam ceruk ini kalau angkanya 2 nggak dituliskan. Tapi kalau angkanya 3, 4, dan seterusnya baru dituliskan di cerukan ini. Maka 2/5 X pangkat 5/2 itu sama dengan 2/5 akar X pangkat 5 ditambah 2X pangkat min setengah. Pangkat min tadi dikebawahkan. Ini kan tadi di bawah dinaikkan jadi pangkat min. Pangkat min diturunkan lagi jadi pangkat plus. Pangkat setengah itu artinya akar. Berarti 2X pangkat min setengah jadinya 2 per akar X. Ditambah C. Oke. Saya ulang lagi. Integral itu adalah kebalikan dari diferensial. Rumusannya integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Bila bentuknya belum sederhana dalam bentuk X pangkat N, maka sederhanakan dulu. Karena dalam integral tidak berlaku rumus U kali V, U per V, dan U pangkat N, maka selesaikan dulu operasinya sehingga bentuknya menjadi sederhana, menjadi bentuk X pangkat N, baru kita integralkan. Kalau bentuknya pecahan, maka naikkan sama seperti ketika belajar diferensial. Kalau bentuknya akar, ubah dia jadi pangkat pecahan. Oke, saya rasa untuk materi tentang diferensial beserta contohnya saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan
untuk memahami yang sederhana ini, saya akan berikan soal-soal latihan dan kerjakanlah soal latihan itu dengan target untuk menguasai materinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.